Pernah nggak sih ngerasa pasar saham itu kayak roller coaster emosi yang bener-bener gila? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas buku legendaris yang ngasih kita peta buat ngadepin kegilaan itu. The Intelligent Investor. Gimana enggak? Bahkan seorang jenius, klaser Isaac Newton aja bisa jadi korban kegilaan pasar. Serius, setelah dia kehilangan duit yang kalau dihitung sekarang nilainya miliaran, dia sadar satu hal, ternyata ya pasar itu jauh lebih susah ditebak daripada gerakan planet-planet. Ini pelajaran penting pertama buat kita semua. Dan jangan kira ini cuma kejadian langka ya. Sejarah itu ya terus aja berulang. Mulai dari gelembung saham di abad ke-18 sampai era .com di zaman modern. Orang-orang pinter loh yang terus-terusan kejebak dalam euforia massal ini. Polanya tuh itu-itu aja. Mungkin Anda mikir, itu kan cerita lama. Eits, tunggu dulu. Waktu gelembung.com pecah di awal tahun 2000-an, lebih dari 7 triliun dolar, itu T ya, triliun, lenyap gitu aja. Itu uang hasil kerja keras banyak orang loh. Jadi, kegilaan ini beneran nyata dan ya bisa terjadi lagi kapan aja. Tapi, gimana kalau sebenarnya ada cara buat kita bangun semacam benteng pertahanan, ngelawan semua kekacauan ini? Ternyata ada, sebuah filosofi yang lahir dari pengalaman pahit seorang investor legendaris. Yuk, kita kenalan sama penawar racunnya. Nah, ini dia orangnya. Benjamin Graham. Dia ini bukan sekedar teoretikus yang ngomong di Menara Gading ya. Dia itu praktisi sejati yang ngerasain langsung gimana hancurnya pasar terbesar dalam sejarah. Dan bukunya, di Intelligent Investor, itu ibaratnya buku panduan bertahan hidup yang udah teruji zaman. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, Graham itu ngasih kita satu pertanyaan yang, wah, fundamental banget. Pertanyaan ini bakal nentuin nasib investasi Anda. Jadi coba tanya ke diri sendiri, Anda ini seorang investor atau cuma seorang spekulator? Pertanyaannya kelihatan simpel tapi dalam banget. Apakah Anda lagi membeli sebagian kecil dari sebuah bisnis yang beneran ada atau Anda cuma lagi nebak-nebak harga di layar? Gini deh, seorang investor itu ngelihat bisnis di balik lembaran saham, sementara seorang spekulator ya dia cuma ngelihat tiket lotre. Definisi dari Graham ini benar-benar tajam dan jelas banget. Investasi yang beneran itu harus memenuhi dua syarat. Satu, modal awal Anda aman. Dua, ada potensi untung yang masuk akal. Kalau salah satu aja nggak terpenuhi, Anda itu bukan lagi berinvestasi, Anda lagi duduk di meja judi. Sesimpel itu. Oke, terus gimana dong caranya kita ngadepin pasar yang naik turunnya liar banget? Nah, disinilah Graham mengenalin kita ke sebuah karakter imajiner yang bakal ngubah total cara pandang Anda soal pasar. Coba deh bayangin, pasar saham itu bukan mesin atau sistem yang nggak punya perasaan. Anggap aja dia itu rekan bisnis Anda. Tapi ya rekan bisnis yang super duper moody. Yuk kenalan sama tuan pasar. Hari ini dia bisa super senang, euforia, siap bayar mahal banget buat saham Anda. Besoknya, dia bisa panik total dan mau jual sahamnya dengan harga diskon besar-besaran. Sifatnya yang gak rasional ini, kata Graham, justru bukan ancaman. Itu adalah peluang terbesar kita. Nah, ini kuncinya. Tuan pasar itu ada untuk melayani Anda, bukan untuk jadi bos Anda. Tugas dia itu cuma satu, ngasih penawaran harga. Dia nggak berhak nyuruh-nyuruh Anda harus ngapain. Artinya apa? Artinya Anda punya kuasa penuh buat bilang, nggak makasih sama penawaran dia yang ngawur. Anda cuma perlu bertindak kalau kondisinya menguntungkan Anda. Beli pas dia lagi ketakutan setengah mati, dan mungkin jual pas dia lagi serakah-serakahnya. Anda yang pegang kendali penuh. Pertanyaan selanjutnya, gimana kita tahu sebuah harga itu menguntungkan? Nah, jawabannya ada di konsep paling inti dari semua filosofi Graham. Ini dia yang namanya margin of safety atau margin keamanan. Anggap aja ini perisai Anda waktu berinvestasi. Intinya, ini adalah selisih antara nilai asli sebuah bisnis dengan harga yang Anda bayar. Semakin jauh bedanya, semakin tebal perisai Anda. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Anggap aja setelah Anda riset dalam-dalam, Anda nemu kalau nilai wajar sebuah saham itu Rp150.000. Terus, di suatu hari yang penuh kepanikan, si tuan pasar datang dan nawarin saham yang sama ke Anda, tapi harganya cuma Rp100.000. Nah, selisih Rp50.000 itulah margin keamanan Anda.
Itu bantalan pelindung Anda. Jadi, kalaupun nanti analisis Anda ternyata agak meleset dikit, atau perusahaannya kena masalah, bantalan itulah yang nyelamatin Anda dari kerugian parah. Oke, jadi kita udah bahas soal bedain investasi sama spekulasi, manfaatin situan pasar, dan selalu minta margin keamanan. Ketiga pilar ini semuanya ngerucut ke satu kesimpulan akhir yang paling penting. Graham ngajarin kita satu kebenaran yang mungkin agak susah diterima. Musuh terbesar seorang investor itu bukan pasar, bukan berita jelek, tapi dirinya sendiri. Ya, pertarungan yang paling berat itu justru terjadi di dalam kepala kita. Jadi, apa aja sih risiko yang sebenarnya perlu kita kendalikan? Ya, emosi kita sendiri, rasa takut dan serakah, terus kecenderungan kita buat ikut-ikutan orang banyak, rasa pede yang berlebihan buat nebak masa depan, dan ya, kegagalan kita buat selalu menuntut margin keamanan. Tujuannya bukan ngalahin orang lain, tapi ngalahin impuls terburuk dalam diri kita. Pada akhirnya, filosofi Graham ini mengubah cara kita memandang investasi. Bukan lagi soal untung-untungan atau judi, tapi jadi semacam latihan disiplin diri. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat direnungkan. Sebenarnya tantangan terbesar Anda itu pasar atau orang yang Anda lihat di cermin setiap pagi?